Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan tambahan nikmat baik untuk kebaikan kehidupan kita di dunia dan yang teristimewa keselamatan hidup kita di hari akhirat insyaallah. Mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Dalam kesempatan pengajian kita pada Maghrib Isya ini, marilah kita kembali mengangkat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mendapatkan tambahan nikmat, tetapi adalah menentukan keselamatan dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar luput dari tambahan nikmat, tetapi bahkan mendatangkan kesempitan hidup di dunia dan menyebabkan kecelakaan, kebinasaan hidup di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Kalimat alam tara itu adalah perintah untuk memperhatikan, mempelajari di sana bagaimana Allah menunjukkan kecelakaan atau kesusahan yang akan menimpa orang-orang yang mengganti kesyukuran atas nikmat Allah menjadi kekufuran. Alam tara, tidakkah kalian perhatikan? Tidakkah kalian berpikir? Ilal ladzina baddalu ni'matallah, orang-orang yang menggantikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kufran, yang seharusnya disyukuri mereka kufuri. Kufran dengan kekafiran, dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum daral bawar, arahnya atau hidup mereka dengan kroninya, dengan kelompoknya itu adalah ke suatu tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang tidak diinginkan, yang mana tempat itu jahannam,
yaslaunaha, karena neraka Jahannam itu yang akan mereka tempati berenang. Neraka Jahannam tempat mereka untuk menghabiskan waktu dengan teriakan, bukan hanya satu macam teriakan, tetapi berbagai macam teriakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, la tad'u thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Jangan berteriak hanya satu model. Jangan hanya satu macam, tapi silakan berteriak. Bahasa ugina, ya ajak nama ngedat kerak. Kerak mana ni mufu kerak mana ni kerak, silahkan. Tetapi artinya apa? Apapun yang kamu lakukan tidak ada lagi perubahan. Itulah akibat karena mengganti nikmat Allah yang seharusnya disyukuri diganti dengan kekufuran. Dalam sebuah kitab itu tertulis oleh penulisnya menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengomentari bahwa dari sini sebenarnya orang beriman harus mengenal tanda-tanda orang yang akan bahagia dan orang yang akan celaka, binasa. Beliau menuliskan bahwa inna alamatas sa'adah, satu tanda-tanda atau satu tanda daripada beberapa tanda kebahagiaan orang yang akan bahagia. Kalau berbicara bahagia tentang akhirat berarti selamat di hari akhirat. Siapa mereka atau tanda yang bagaimana? Salah satunya adalah antuti'u, bahwa dia itu melakukan ketaatan, melakukan amal sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafu alla tuqbalu, dan merasa khawatir jangan sampai pendekatan dirinya itu belum diterima, tidak diterima. Jadi artinya apa? Salah satu di antara tanda-tanda orang yang memang bahagia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan adalah ketika dia nyataunya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pernah merasa cukup dengan amal ibadahnya. Mengapa? Karena jangan-jangan belum diterima, jangan-jangan belum sempurna. Setelah mereka merasa ini sudah sempurna, ini sudah diterima misalnya, dia menjaga lagi, jangan-jangan ini bisa batal. Jadi apa yang diperiksa atau yang diteliti oleh mereka tentang ibadah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, melakukan dengan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan hanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menerimanya. Yang kedua, meneliti dan memperhatikan jangan sampai amal itu batal dengan sendirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu a'malakum, jangan kalian merusak amal-amal kalian sendiri. Para sahabat ketika mendengarkan penjelasan seperti itu, pernyataan seperti itu, tidak ada. Mereka, ya saya selalu mengulangi, mereka angkat kepala menunggu penjelasan selanjutnya. Kalau tidak, mereka bertanya. Artinya apa? Mereka
Di samping mencari bagaimana amal ibadahnya, amal salehnya berkualitas dan semakin bertambah nilainya, juga dia selalu meneliti dan mengoreksi, menjaga kalau dia terjerumus pada hal yang bisa menghapuskan amal ibadah. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi tandanya kalau orang yang mau bahagia, mendapatkan kebahagiaan dunia lebih-lebih lagi di akhirat, adalah gemar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu merasa was-was jangan sampai belum diterima. Kenapa? Mungkin karena kurang sempurna atau mungkin kurang fokus dan seterusnya. Mereka jaga. Kemudian wa alamatus syaqa, tanda-tanda kesengsaraan. Tandanya atau orang-orang yang bisa mendapatkan kesengsaraan, siapa mereka? Anta'si, gemar melakukan dosa. Malas melakukan amal soleh, tetapi gemar melakukan dosa. Lalu kemudian wa tarju anjaha, dan dia itu mengharapkan untuk selamat. Nah, puji pogau dosa, tapi merasa muto elok toman selamat boleh di nerakai. Begitulah sebenarnya perjalanan hidup manusia yang arahnya ada pada dua, yakni menuju kepada kebahagiaan dan menuju kepada kebinasaan. Itulah yang dalam khutbah tadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 golongan dan yang terakhir adalah yang senantiasa sabiqum bil khairati biidznillah. Yang sama tadi, mereka adalah orang yang gemar, yang berlomba-lomba, yang tidak menunda-nunda untuk selalu bersegera melakukan amal saleh. Sabiqum bil khairat, tidak mau terdahului, selalu terdepan dalam hal amal kebaikan. Mengapa? Karena tidak tunggu dulu orang lain melakukannya, karena tidak pikir-pikir dulu apa keuntungan dunianya, tapi mereka langsung, kalau Allah yang memerintahkan, berarti pasti kesenangan dan kebahagiaan pada akhirnya. Kalau Nabi SAW memberikan jaminan, itu jaminan pasti, itu adalah kebahagiaan, maka tidak ada pikir dan tidak ada penundaan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siap atau bagaimana hasil daripada orang yang senantiasa berlomba-lomba terhadap kebaikan? Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam lanjutan ayat. Jannatu adan, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan tetapi merasa khawatir jangan sampai belum diterima atau tidak diterima, orang itu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya jannatu adan, surga kenikmatan. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Ini semua adalah bentuk kebahagiaan. Orang baru masuk surga, belum menikmati janji-janji Allah yang ada di dalamnya, ketenangan luar biasa. Ya. Jadi yadkhulunaha, mereka akan memasukinya. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Allah menjelaskan mereka di dalam surga itu diberikan pakaian, dipakaikan
perhiasan, gelang-gelang yang terbuat dari emas, min zahabin wa lu'lu'an, dan mutiara-mutiara. Walibasuhum fiha harir, pakaian di dalamnya, pakaiannya terbuat dari sutra. Masalah surga kalau dijelaskan di dunia ini itu hanya pendekatan pemahaman, tapi tidak bisa terbayangkan dengan kenyataan yang kita dapatkan nanti dalam surga. Hanya dek dule Rafi dipikiri ya rega bandingkan nasana untuk gambarkan, tetapi membandingkannya itu tidak sama sekali bahwa seukuran dengannya. Kumak bicarai, na bicarai paling tentang perhiasan, karena itulah yang menjadi buruan orang-orang yang hidup di dunia, ingin memiliki dan menganggap itu sebuah kemuliaan dengan perhiasan-perhiasan emas ataupun mutiara-mutiara. Pakaian yang mewah, pakaian yang mahal itu adalah merupakan satu bentuk kebahagiaan tersendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di dunia semua orang berburu banting tulang untuk berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, cita-citakan, tapi belum tentu semuanya mendapatkan kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Tapi di akhirat, untuk akhirat tidak ada kata-kata ada yang bekerja tetapi tidak berhasil. Ada yang menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya. Berbicara tentang akhirat, pokoknya tidak ada kata-kata dia tidak berhasil atau dia gagal. Masuk ke dalam surga semuanya. Yang bisa membedakan nanti adalah keistimewaan amal-amalnya atau kuantitas dan kualitas daripada amal-amal salehnya. Ya mirma pasi salam atau onrom dilales surgai. Tapi semuanya mendapatkan yuhallawna fiha min asawira min zahab. Mereka dipakaikan dengan perhiasan dari emas, walu'lu'a, dan juga mutiara-mutiara. Libasuhum fiha harir, pakaiannya di dalam surga dari sutra. Apa tanda-tanda kebahagiaannya? Orang-orang yang mendapatkan atau yang telah berjuang untuk mencocokkan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Wa qalu alhamdulillah. Disitulah sebenarnya para pejuang agama Allah untuk mengharapkan kebahagiaan atau sanjungan atau apapun di dunia, itu belum waktunya. Di akhirat, sehingga kita atau ulama menyatakan bahwa perjuangan di dunia lambat atau cepat itu pasti kesenangan. Kalau tidak di dunia, yang pasti adalah di akhirat. Tidak ada istilah gagal di dunia lalu kemudian gagal di akhirat. Yang ada adalah kalau di dunia dia bersungguh-sungguh dengan amal saleh, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kelihatan di dunia ya tidaklah mendapat perhatian orang, tapi dia akan bahagia di akhirat. Itu orang beriman. Nah, kemudian selanjutnya, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Jadi coba ini pertama-tama kata penghuni surga. Segala puji bagi Allah alladzi azhaba annal hazan,
yang telah membuang, yang telah menyingkirkan, yang telah menghapuskan dari kami al-hazan, rasa cemas. Artinya apa? Kecemasannya kenapa dia taat beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh tiada henti dan tidak pernah merasa capek, karena dia khawatir jangan sampai Allah belum menerimanya. Dan begitu sampai di hari akhirat, ketenangan luar biasa. Ketika dahsyatnya hari akhirat tidak terasa bagi orang beriman. Dahsyatnya menurut Al-Quran, dahsyatnya hari kiamat. Orang yang hamil akan melahirkan anaknya terpaksa. Orang yang menyusui anaknya melemparkan anaknya, kemudian membawa lari bantal gulingnya. Itu bagaikan orang-orang yang sukara, mabuk. Tapi bagi orang yang beriman, baru terjadi kiamat, dia dengan tenang. Kenapa? Karena senantiasa malaikat datang kepadanya, absyiru bil jannah. Sekarang kamu gembirakan dirimu dengan surga. Surga tidak mungkin kamu dapatkan kalau tidak melewati hari kiamat ini. Biarkan mereka begitu gelisah, begitu susah, tapi engkau senantiasa tenang karena telah menenangkan jiwamu dengan beribadah kepada Tuhanmu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Betul-betul Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Tegaga padanna puaku, nalupai kesalahanku, nak dampenan dosaku, karena dia tahu banyak dosanya. Syakur, dia Maha mensyukuri, memberikan balasan, menutupi segala kesalahan dan mengampunkan segala dosaku. Itu karena kami telah mendekatkan diri kepadanya dan merasa khawatir kalau kami tidak mendapatkan rahmatnya. Maka betul dia memberikan balasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Itu adalah orang yang bahagia. Dan itulah yang seharusnya menjadi upaya bagi kita menghibur diri bahwa demi kebaikan dan keselamatan, kebahagiaan di hari akhirat, maka biarlah hari ini kami membatasi diri dari segenap batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk posisi dan derajat di hari akhirat, maka biarlah saat ini, hari ini kami berusaha memaksakan diri, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk meraih daripada janji jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang beriman karena memahami hidup ini adalah ujian. Kodek na dipaham makadaiye atau ngengi ujian. Di sanalah kadang kita bisa terhanyut dan melenceng daripada garis lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu Allah yang telah tegaskan. Sebelum kita berbicara tentang yang syaqaq tadi, yang celaka, kita melihat mengapa orang beriman mampu mendapatkan posisi nanti di hari akhirat. Itu karena kesabarannya menghadapi kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala dari awal memang telah memberikan kita bekal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang mempunyai jiwa,
Zaiqatul maut, pasti merasakan namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lalu Allah menjelaskan, dan saya pasti menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai mata ujian. Wa ilaina turja'un, lalu kepadakulah kalian kembali. Ayat mulia ini ada 3 hal. Yang pertama, sadari bahwa kalian adalah yang berjiwa atau yang hidup. Kalau berhidup berarti pasti akan mati. Kalau demikian, bukan matinya yang kita perlu takuti. Dek na cet dek tahu makati-hati. Ketika sakit, Masya Allah, segala bentuk usaha, bahkan kadang tidak lagi terkontrol usaha untuk sembuh, usaha pengobatannya sesuai dengan ajaran Allah, ajaran agama Islam atau tidak. Kenapa begitu semangatnya untuk sembuh? Padahal kalau semua kita menyadari bahwa kematian itu sudah pasti, berarti bukan kematiannya yang harus kita perhatikan. Agak paling perlu diperhatikan. Bokota nareko dipatuo nikmatu ribetu purata namate. Persiapan kita, bekal kita setelah hidup, ketika hidup setelah mati, itu yang harus kita perhatikan. Soal sakit itu ujian. Nabluukum bisyarri. Kata Allah, saya menguji kalian dengan sesuatu yang jelek, yang tidak kamu senangi. Ada penyakit, ada kemiskinan, ada kematian dari keluarga yang kita cintai, ada yang gagal panen, gagal usaha, bisnis, dan seterusnya. Itu ujian. Dan ujian seperti itu, bukan itu yang harus kita pikirkan. Karena ujian sudah pasti. Agak falek dipikir rumun rinna ujiangi. Bagaimana bisa lulus ujian. Kalau sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kita benci menjadi ujiannya Allah Subhanahu wa taala, maka jalan satu-satunya untuk lulus adalah bersabar. Wal khairi, dan juga kebaikan. Anak-anak berhasil, orang bilang alhamdulillah. Usaha semakin bagus meningkat, alhamdulillah. Hal-hal yang lain yang bisa membanggakan semakin kita dapatkan, alhamdulillah. Tidak sampai di sana. Kesyukuran yang hanya dalam mulut itu tidak bisa menyampaikan pengaruhnya sampai ke dalam hati. Tapi kesyukuran dalam hati itulah yang akan menampakkan bentuk perbuatan, ucapan dan perbuatan yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada yang kita ucapkan kecuali hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan misalnya, mari kita perhatikan orang yang diberikan ujian dengan berada di atas, sukses menjadi orang pintar. Bagaimana orang yang bisa bahagia nanti di hari kemudian? Itu digambarkan dalam firman Allah, menjadi hambanya Tuhan yang Maha Pemurah, Ibadur Rahman. Bagaimana hambanya Tuhan yang pemurah? Mereka itu adalah Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan mapakatunale. Artinya sopan
santun, berucap dengan lemah lembut. Kemudian iza khatabahumul jahilun, kalau dia bertemu dengan orang yang di bawahnya, ilmunya di bawah atau apanya saja yang lebih di bawah, dia tidak menampakkan ketinggiannya, tetapi malah qalu salama. Ucapannya adalah ucapan yang membahagiakan lawan bicaranya. Itu artinya apa? Itulah ujian bagi orang yang mendapatkan kebaikan tentang status misalnya, baik itu ilmu, ekonomi, atau status sosial, tidaklah menjadikan batas bagi mereka untuk berhadapan atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hadapannya atau di sekelilingnya. Itulah sehingga mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita dalam sabdanya. Nah, setelah itu kita kembali. Orang yang celaka. Orang celaka, ya siapa tadi orang yang celaka? Adalah orang yang senang berbuat dosa. Kemudian wayarju an tanjaha, lalu kemudian dia berharap untuk selamat. Bituanna masyafa oleh didosai. Mega dosana tapi samanna dita dek naseng alena terancam, nasen dita alena salama oleh dinerakai. Orang-orang seperti ini disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bahagia tadi, orang yang senantiasa berlomba-lomba, senantiasa bergegas untuk melakukan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang ini lain. Kalau yang tadi berarti orang beriman. Lawannya orang beriman berarti orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam. Kalau tadi jannatu adan, itu orang yang beriman, yang bahagia. Ya. Kalau ini lahum naru jahannam, mereka itu mendapatkan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka itu betul-betul mati. Apa maknanya? Artinya adalah mereka memang pada dasarnya mati, tetapi bukan berarti kematiannya tidak merasakan hukuman atau siksaan yang bakal ditimpakan kepadanya. Fayuqda yuqda fayamutu, tidak mereka dibinasakan sehingga mereka itu mati dan tidak merasakan hukuman, tapi mereka mendapatkan hukuman, kematiannya menghasilkan hukuman yang mana disitulah mereka nantinya akan menampakkan penyesalannya. Setelah itu, wala yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan sedikit pun mereka dari siksaannya. Siksaan mereka tidak akan diberikan keringanan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami membalas tiap-tiap orang-orang yang kafir. Tiap-tiap kekafiran orang kafir, saya
tidak akan lepaskan mereka. Sudah cukup waktunya di dunia. Kami berikan mereka kesenangan. Lalu kemudian memang wattunnatu dilino rifawangi tamatta'u qalilan. Silakan bersenang-senang kalian dengan waktu yang singkat. Fa inna masirakum ilan nar, karena sesungguhnya jalanmu itu menuju neraka. Jadi mereka itu dimatikan, ketika mati diwafatkan, mereka tidak mati sesungguhnya karena mereka akan mendapatkan siksaan. Mulai siksaan dalam kuburnya, lebih lagi ketika beralih nanti siksaan di padang mahsyar, siksaan di dalam neraka, wal iyad billahi min zalik. Jadi la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhumul adzab kadzalika najzi man syakar. Kemudian kalau orang beriman senantiasa qaul alhamdulillah, maka datosiha puang alhamdulillah sini napa puji tapun naimanan. Kami memujimu ya Allah, tapi bagaimana orang kafir? Wahum yastarihuna fiha, dilalennani neraka gora-gora. Dalam neraka mereka berteriak, Rabbana wahai Tuhanku, puang, akhrijna tafassuka, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sarekwam mengikufu gau manangisininna amal saleh purai tinggalkan. Amal saleh yang pernah kami tinggalkan. Ada yang berteriak supaya kami melakukan amal saleh dengan ikhlas karena mereka telah melakukan amal saleh, tetapi tujuannya bukan mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Juga keluar juga berteriak, wahai Tuhan, keluarkan kami agar supaya kami melakukan amal-amal saleh semata karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah teriakan itu diterima? Apakah teriakan itu bermanfaat baginya? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Taniaga hapura upalamperi umurmu yang begitu panjang, yang mana yatazakkaru fihi man tazakkar. Umurmu itu banyak orang yang sama dengan umurmu, mereka itu sadar. Umur yang panjang seperti umur yang kami berikan kepadamu, yatazakkaru fihi man tazakkar. Sadar orang yang mau sadar. Mengingatlah kepadaku orang yang mau mengingat. Berzikirlah kepadaku orang yang mau berzikir. Tetapi kalian tidak menyadari, kalian tidak mempercayai bahwa kehidupan di dunia itu memang pertama adalah ujian, yang kedua bahwa jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kemudian ilaina turja'un. Yang ketiga itu adalah kepadaku kamu kembali. Jadi yang pertama tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Artinya ayat ini, pernyataan ini dari Allah menyatakan karena kamu pasti mati, maka ingatlah apa persiapanmu menghadapi waktu kehidupan setelah mati. Pernyataan kedua, nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
baik itu adalah kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, hanya fitnah. Kalau fitnah, kalau ujian, berarti hanya untuk kita berhasil untuk lulus. Lulusnya ketika kita mendapat ujian dari Allah yang menyusahkan atau yang menyulitkan, ujiannya adalah bersabar. Ujiannya ketika mendapatkan al-khair, kebaikan, adalah bersyukur. Lalu Allah menguncinya, wa ilaina turja'un. Kemudian kepadakulah kalian kembali. Apa maknanya? Kalau kita mau melihat, mencermati makna daripada pernyataan ketiga ini dari Allah Subhanahu wa taala, itulah bahwa kalian pasti kembali kepadaku. Maka pada niki dek gaga salah-salah itu, bahwa yang kembali kepadaku, dia adalah orang yang baik, dia adalah hamba yang bersyukur, lalu kami masukkan ke dalam neraka. Pasti mereka masuk ke dalam surga, pasti mereka bahagia. Dan tidak ada orang yang tidak taat kepada Allah atau yang tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga. Itu sudah pasti. Ilaina turja'un. Kalian akan kembali kepadaku. Ketika kembali, ya, kita sudah atau sering mendengarkan di akhirat nanti tinggal dua tempat, immal jannah au imman nar, surga atau neraka. Memilihnya bukan di sana, memilihnya bukan, menentukan pilihan bukan di sana. Penentuan pilihan kita adalah ketika hidup di dunia. Apakah kita adalah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berubah sedikit pun, sehingga kita bertemu dengan Allah karena kita selalu khawatir jangan sampai ini belum cukup, jangan sampai ini belum diterima. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam khutbah tadi, pernyataan seorang ahli Al-Quran menyatakan, Al-Qari, yang namanya pembaca Al-Quran itu, yaqra'ul Qur'ana hatta yahfaz, ialah yang membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, akhirnya dia menghafalnya. Menghafal apakah menghafal lafaz-lafaznya atau menghafal makna-maknanya, lalu kemudian mengamalkannya. Kemudian wal hafizu, yang dimaksud dengan penghafal, alladzi yaqra'ul Qur'ana, yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian wayutkin, kemudian dia bisa mutkinkan, artinya menjadi patokan dalam hati. Apa yang dia mau lakukan, bukan mencari ayat untuk pembenarannya, tapi mendahulukan apa ayat tidak ada yang melarang atau ada yang memerintahkan. Itulah dasarnya untuk mereka berbuat, mereka bertindak. Lalu kemudian wal mutkin, siapa orang mutkin? Yaqra'ul Qur'ana hatta yusbit, yang membaca Al-Quran sehingga dia bisa tetapkan dalam hati ketetapan iman yang bukan berubah kurang, tapi kalau ada perubahan imannya, perubahan yang meningkat, semakin bertambah, semakin kuat, semakin kokoh. Wal musbit, dan orang yang dikatakan tetap di dalam dengan Al-Quran, tetap dalam hatinya pengaruh Al-Quran. Yaqra'ul Qur'ana hatta ya'tiyahul yaqin.
yang meyakini kebenaran Al-Quran sampai bertemu dengan ajal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan yang sangat meyakinkan. Itulah jalan keselamatan sudah jelas. Jalan kecelakaan, kebinasaan juga sudah jelas. Pemilihan menentukan tempat di akhirat nanti, surga ataupun neraka, sekali lagi bukan di sana. Penentuan tempat itu ada di hari ini, ada di saat ini, yakni ketika kita hidup di dunia ini. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan, terhadap keadaan, terhadap situasi hambanya, la khabirun, maha meneliti, maha mengawasi, basir dan maha mengetahui, maha melihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman yang semakin meningkat buat kita semua, utamanya menghadapi godaan dan ujian akhir-akhir zaman yang semuanya begitu bisa saja terjadi begitu cepat. Iman seorang yang beriman bisa berubah menjadi tidak beriman lagi dalam waktu yang cepat, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mengulangi doa yang telah diajarkan. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di dalam mencintai agamamu, di dalam mempelajari agamamu, di dalam mempertahankan, memperjuangkan agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang diridai dan dicintainya. Amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.